Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek citizen kami yang berjudul Pengamalan Sila Ketiga Pancasila dengan Melestarikan Budaya Gotong Royong pada Masyarakat Muda Indonesia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 adalah saya Aisyah Aulia Amri dengan NPM 200310100001. Lalu teman Saya Muhammad Furqan Alfarizi dengan NPM 200310100035. Kemudian teman saya Maya Angelina dengan NPM 20031011010036 dan saya Riza Amanda dengan NPM 200310110044. Yang pertama ada latar belakang. Gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hal positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong royong muncul atas dorongan, keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama benar-benar secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan kita bersama. Seiring dengan berjalannya waktu, sifat individualisme dari masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda, mulai luntur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, kesibukan dari masyarakat muda yang tidak memungkinkan untuk berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Lalu, sifat individualisme yang melahirkan perasaan cemburu sosial di mana masyarakat merasa iri dengan satu sama lain hingga kurangnya bersosialisasi. Akibat sifat egois yang begitu tinggi. Maka dari itu, melalui proyek Citizen ini, kami berharap mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada lingkup masyarakat, terutama pada generasi muda sekarang, yang menjadi alasan kenapa lunturnya dari watak khas Indonesia ini, yaitu gotong royong. Definisi gotong royong. Gotong royong atau saling membantu merupakan salah satu bentuk solidaritas dari masyarakat tradisional. Semua masyarakat saling membantu dan berkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong dapat diartikan sebagai kerja bersama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Sedangkan menurut Abdillah tahun 2011, gotong royong berasal dari kata dalam bahasa Jawa atau setidaknya mempunyai nuansa bahasa Jawa. Kata gotong royong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat, kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Dalam bahasa Jawa, kata sayek saeko proyo atau satu gerak satu kesatuan. Usaha memiliki makna yang amat dekat untuk melukiskan kata royong ini. Next. Ada jenis-jenis dari gotong royong. Dari beberapa literasi yang diketahui, bahwa budaya gotong royong terdiri dari dua bentuk, yaitu gotong royong tolong-menolong dan juga gotong royong kerja bakti. Gotong royong dalam bentuk tolong-menolong ini masih mengikuti ciri khas, yaitu gotong royong yang asli. Jenis gotong royong ini berupa tolong-menolong yang terbatas dalam lingkungan beberapa keluarga tetangga atau satu distrik, misal dalam hal seperti kematian, perkawinan, mendirikan rumah, dan sebagainya. Kita sukarela dengan tiada campur tangan tanpa dosa. Sedangkan yang kerja bakti merupakan salah satu aktivitas pengarahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna untuk pemerintah. Kerja bakti ini berasal dari zaman kerajaan kuno, di mana rakyat desa dapat digerakkan untuk bekerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, bagi agama, atau bagi kerajaan. Selanjutnya, hubungan gotong royong dan sila ketiga. Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya gotong royong sangat besar. Peran dan maknanya dalam sebuah kehidupan dan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat di dalam budaya dan gotong royong itu sendiri, diantaranya yang pertama adanya kebersamaan.
yang kedua adanya kekeluargaan dan persaudaraan, yang ketiga adanya keadilan, yang keempat adanya sukarela, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada tolong-menolong, yang ketujuh ada sosialisasi, dan ada peran aktif setiap individu masyarakat serta adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan, baik bermasyarakat maupun kebangsaan. Nilai-nilai ini merupakan bagian dari nilai-nilai karakter kebangsaan. Proses kehidupan masyarakat sangatlah penting untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya gotong royong. Dikatakan sangat penting karena dengan masyarakat yang mampu menerapkan satu persatuan dari nilai-nilai yang ada, maka akan terciptanya suatu keadaan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, nilai Pancasila yang tertuang, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, akan benar-benar terwujud secara nyata dalam masyarakat. Adapun penelitian untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai memudarnya budaya gotong royong ini dilakukan dengan menggunakan survei melalui platform Google Form. Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti memilih teknik studi literatur dan juga metode penelusuran data secara online. Analisis data untuk membantu peneliti agar bisa memperhalus permasalahan-permasalahan yang ditemukan, kemudian menyusunnya secara sistematis. Bentuk kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang sering dilakukan adalah bentuk kerja bakti dan juga mendekorasi lingkungan sekitar dalam rangka acara 17 Agustusan. Pada grafik yang ditunjukkan di slide presentasi kami, grafik tersebut menunjukkan grafik keaktifan masyarakat di lingkungan masing-masing. Jadi skala yang digunakan yaitu skala dari nomor 1 hingga 5, di mana skala nomor 1 itu berarti tidak aktif mengikuti gotong royong, hingga skala 5 yang berarti sangat aktif mengikuti kegiatan gotong royong. Dari grafik di samping bisa diketahui bahwa masyarakat masih cukup aktif dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tetangga. Hal ini menandakan masyarakat Indonesia masih melestarikan adanya kebudayaan gotong royong. Namun, bisa dilihat pada diagram Venn yang tertera juga dapat diketahui bahwa masyarakat yang umumnya aktif dalam mengikuti kegiatan gotong royong ini adalah masyarakat yang berusia 30 tahun dan lebih dengan persentase 72,4%, diikuti dengan masyarakat yang berumur sekitar 26 hingga 30 tahun dengan persentase 20,7%, lalu diikuti dengan masyarakat berumur 21 hingga 25 tahun dengan persentase 3,4% dan anak-anak yang berusia 10 hingga 15 tahun dengan persentase 3,4%. Dari diagram tersebut, maka bisa diketahui bahwa generasi muda Indonesia yang berumur sekitar 10 hingga 20 tahun, terutama pada umur 16 hingga 20 tahun itu, masih belum melestarikan kebudayaan gotong royong dengan baik. Kemudian ada pendapat dari masyarakat, menurunnya atau tidak adanya minat dari generasi muda Indonesia dalam melestarikan kebudayaan gotong royong ini membuat beberapa responden berpendapat bahwa keadaan tersebut sangat miris dan memprihatinkan. Salah seorang responden dari Kota Kediri, Jawa Timur beranggapan bahwa gotong royong merupakan salah satu budaya nenek moyang Indonesia sehingga seharusnya diteruskan dan dilestarikan sebagai bentuk penghargaan atas nenek moyang Indonesia. Responden lainnya pun juga berpendapat bahwa dengan menurunnya minat dari anak muda untuk melestarikan kebudayaan gotong royong akan membuat rasa kesatuan serta kesatuan masyarakat juga ikut menurun. Salah satu responden dari Kota Jombang, Jawa Timur menilai bahwa turunnya minat gotong royong di Indonesia juga tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua, sebab berkurangnya rasa kemanusiaan masyarakat generasi muda kepada masyarakat lainnya. Faktor yang mempengaruhi adanya suatu pergeseran yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa berubah begitu saja.
banyak faktor pendukung dari adanya suatu pergeseran yang timbul perubahan baik pola pikir maupun sifat dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat bersifat dinamis, dia akan bersifat berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Arus modernisasi ini tidak bisa terelakkan, dan bahkan karena berbagai macam akses budaya dari luar bisa masuk dengan mudahnya serta tidak ada filter, sehingga masyarakat sulit mengendalikan adanya arus dari modernisasi tersebut. Masyarakat mulai merubah pola pikir mereka ke arah yang lebih maju. Selain itu, adanya teknologi baru membuat masyarakat cenderung melakukan kegiatan dengan cara yang praktis, sehingga menggunakan alat-alat pada saat kegiatan gotong royong mulai berubah dengan yang tradisional menuju modern. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk tetap melestarikan budaya gotong royong ini di Indonesia. Yang pertama yaitu menumbuhkan kembali kesadaran rakyat Indonesia akan nilai ideologi bangsanya. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat dan menyadarkan kembali masyarakat saat pertemuan seperti arisan RT ataupun kumpul RT. Yang ketiga, setiap bulan sekali mengadakan acara kerja bakti. Yang keempat, memberikan edukasi apa itu gotong royong dan cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara gotong royong, karena gotong royong dapat mempermudah masyarakat Indonesia saling berinteraksi satu sama lain. Next. Untuk solusi selanjutnya yaitu rutin mengadakan acara massal yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai persatuan pada masyarakat seperti halnya bersih desa, kerja bakti, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu diadakan event-event seperti kerja bakti yang dapat meningkatkan gotong royong masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membuat jadwal rutin dan tata tertib mengenai kegiatan gotong royong agar semua warga masyarakat tidak beralasan dan bermalas-malasan. Baik, sekian presentasi Project Citizen dari kelompok 7. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.